Puji Tuhan, program Yesus Kuatku kembali datang memberkati kita untuk sepanjang hari yang baru ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, dan kami akan memulai langkah kehidupan kami dengan mendengarkan kembali kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menolong kehidupan kami, khususnya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Yesus Kuatku hari baru ini berjudul What Friends Are For, atau kalau saya terjemahkan, apa gunanya teman. Kita akan melihat dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan. Manusia disebut juga sebagai makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia membutuhkan makhluk lain dalam hidupnya. Bahkan manusia itu juga selalu ingin bergaul satu sama lain. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan pada pagi hari, kita lihat dulu arti kata teman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar, kata teman artinya kawan, sahabat, atau orang yang bersama-sama bekerja. Tetapi kita juga akan melihat kata-kata teman yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita buka dalam Amsal pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Firman Tuhan dalam Amsal sudah mengingatkan, bahkan mengajarkan dalam hidup kita, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat harus menaruh kasih, bahkan dalam terjemahan lain dikatakan harus setia dalam dia menjalankan pertemanan, dalam dia menjalankan persahabatan. Bahkan di kalimat berikutnya dikatakan dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kita sering mendengar istilah yang berkata ada teman tapi rasanya seperti saudara atau keluarga. Inilah kebenaran firman Tuhan. Di saat kita menjadi saudara dalam pertemanan kita, kehidupan pertemanan kita akan membawa kita dalam hal-hal yang mungkin tidak hanya senang-senang saja, bahkan dalam kesukaran. Bahkan kalau lebih jelas lagi dalam Amsal 18 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Kecelakaan berbicara tentang ada teman yang jahat, ada teman yang tidak setia. Artinya firman Tuhan mengingatkan di saat kita mau memiliki teman atau sahabat dalam kehidupan kita, kita harus memilih dengan baik, kita harus bijaksana dengan memilih teman-teman itu dengan baik. Ada istilah yang saat-saat ini kita sering dengar dikatakan circle pertemanan, lingkaran, kelompok pertemanan, yang artinya apa? Biasanya mereka memiliki kesamaan di antara orang-orang di dalamnya. Semakin kita menjadi dewasa, biasanya circle pertemanan akan semakin kecil. Dan itu ada satu hal yang wajar dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa pertemanan itu harus kita pastikan jangan sampai kita memilih teman yang jahat, teman yang tidak setia. Bahkan kita lanjut dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pertemanan yang setia, pertemanan yang baik harus didasari dengan kasih, harus didasari dengan saling menghormati.
Itu adalah pertemanan yang diinginkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita lanjut dalam Galatia pasal yang ke-6, apa yang dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, bagi saudara dan saya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat yang sudah kita baca mengajarkan bahwa circle pertemanan kita akan menjadi lebih kecil karena ditulis terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kata terutama artinya terpenting. Jadi firman Tuhan mengingatkan bahwa dari saat kita berteman, bersahabat, berkawan, memang firman Tuhan mengajarkan berkawanlah dengan teman yang seiman. Itu adalah yang terpenting dan terutama. Bahkan dalam perkawanan itu dikatakan berbuat baik, berbuat yang menyenangkan. Bukan berarti saya melarang saudara mempunyai teman di luar dari teman-teman seiman, tetapi kalau kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus memilih pertemanan yang memberikan dampak yang positif, teman-teman yang mendukung, teman-teman yang mensupport. Bahkan kalau kita kembali dalam ayat yang sudah kita baca dalam Markus tadi, bahwa dikatakan ada 4 orang yang menggotong salah satu temannya yang dikatakan lumpuh. Dan apa yang kita lihat, dia tidak hanya menggotong, tetapi kalau kita melompat di ayat yang keempat, di saat mereka tidak dapat masuk ke rumah itu dan mereka akhirnya naik ke atas, dan dikatakan di ayat yang keempat membuka atap. Ternyata setelah dipelajari bukan berarti dia membuka karena memang ada pintu, tidak. Tetapi dalam terjemahan aslinya dikatakan mereka sampai harus menghancurkan karena tidak ada lagi cara untuk mereka menurunkan temannya yang lumpuh. Artinya apa? Pertemanan yang didasari oleh kasih, berbicara tentang saat senang atau saat susah, pertemanan itu harus didasari oleh tindakan yang nyata. Mereka menggotong, mereka membawa ke atas atap rumah, bahkan mereka menghancurkan atap rumah itu untuk menurunkan. Mereka bekerja sama. Jadi teman-teman harus membawa dampak yang positif. Teman-teman harus memberikan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan kita mengasihi dengan perbuatan. Keempat orang teman ini dari orang lumpuh ini, di saat mereka mendengar Yesus datang, tersiar kabar Yesus datang, mereka sudah bekerja sama untuk membawa temannya yang sakit lumpuh ini untuk mendapati mujizat. Dan itu kita lihat di ayat yang kelima, bahwa di ayat yang kelima dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di saat Yesus melihat, di saat Yesus memperhatikan, bahkan dengan kata lain Yesus menemukan iman dari teman-teman dari orang lumpuh ini, keempat teman-temannya itu, Yesus menemukan iman. Dan apa yang terjadi? Yesus katakan ada mujizat. Kata iman yang tertera dari ayat yang kelima artinya ada satu keyakinan bahwa keempat orang teman ini percaya bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Yesus sebagai penyedia, Yesus sebagai pribadi yang setia atau satu karakter orang yang bisa diandalkan. Di saat Yesus hadir, mereka percaya bahwa Yesus dapat diandalkan lewat iman percaya mereka untuk menyembuhkan temannya. Jadi kita melihat satu kesehatian yang didasari oleh kasih, iman, pengharapan, maka muncul tindakan mujizat. Ayat yang terakhir yang mungkin jemaat-jemaat Tuhan dapat baca saja di rumah masing-masing, apa yang harus ditambahkan dalam iman. Kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 5 yang ke-7, ayat ini dapat memberkati kehidupan kita. Kita akan menyelesaikan renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, kami percaya firman-Mu memberkati kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menemukan iman yang kuat dalam kehidupan kami. Dan kita juga diajarkan untuk bagaimana kita memakai hidup kita dalam pertemanan, persahabatan kita untuk berteman dengan orang-orang seiman. Diberkatilah kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.
Bersama Yesus, aku kuat.